perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian keuangan negara yang memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi itu korupsi dan ancamannya 20 tahun penjara. Ingat, Perpu nomor 1 tahun 2020 yang sudah diundangkan oleh DPR menjadi Undang-Undang nomor 2 tahun 2020 tentang kebijakan finansial dan termasuk penanggulangan ekonomi berkaitan dengan adanya dampak dari pandemi COVID-19, itu pasal 27 yang memberikan bungker hukum kepada pejabat penyelenggara negara dalam pengelolaan dana untuk COVID-19 itu sudah dibatalkan oleh MK, dan penyelewengan anggaran untuk penyelaksanaan program COVID itu sudah tidak bisa lagi tidak dianggap sebagai kerugian keuangan negara. Menurut APBN 2022 yang diketok 30 September 2021 tidak ada mata anggaran untuk proyek IKN. Lalu atas dasar apa Anda mengalihkan anggaran untuk rakyat, untuk fungsi pemulihan ekonomi nasional, kemudian Anda gunakan anggaran itu untuk proyek oligarki? Saya tegaskan, proyek IKN adalah proyek oligarki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri walul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Saudara-saudaraku, kaum muslimin yang berbahagia dimanapun Anda berada, juga yang hadir langsung menyimak press conference kedua yang dilakukan oleh Koalisi Persaudaraan dan Advokasi Umat berkaitan dengan isu tolak proyek IKN, proyek oligarki, yang pada 17 Januari yang lalu telah kami lakukan sehubungan dengan upaya respon cepat kami terhadap rencana pengesahan RUU IKN oleh DPR RI yang direncanakan disahkan pada 18 Januari 2022. Dan benar saja, malam kami mengadakan press conference sudah kami jelaskan masalah-masalah sistemik yang ada di dalam proyek IKN ini, baik secara prosedur maupun substansi, baik dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, juga dari sisi urgensi ada atau penting atau tidaknya proyek IKN ini bagi masyarakat. Dan qadarullah, ini semua kami yakini sebagai takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita umat Islam meyakini tidak ada yang keliru dari takdir Allah. Kita husnuzon bahwa semua qada dari Allah baik bagi orang-orang yang beriman. Karena sikap dan pandangan KPAU termasuk sejumlah narasumber yang diundang KPAU untuk menyampaikan pandangan dan pikirannya terhadap rencana pengesahan RUU IKN yang kemudian pada 18 Januari 2022 akhirnya diketok dalam paripurna DPR RI dan disahkan, yang memantik kontroversi penolakan banyak masyarakat karena disinyalir ini adalah undang-undang Omnibus Law kedua yang dipaksakan disahkan oleh DPR RI, padahal masyarakat menolaknya. Bahkan banyak yang belum tahu substansinya. Bahkan kalau ditanya satu-satu masih banyak yang mayoritas menolak pemindahan ibu kota dari Jakarta ke lokasi lain yang sampai hari ini juga kita tidak tahu apakah akan benar-benar terrealisasi atau tidak. Celakanya, proyek yang sejak 2019 disampaikan pada pidato kenegaraan Saudara Joko Widodo selaku Presiden Republik Indonesia, ternyata Badan Perencanaan Nasional Bappenas, ini Soeharto Manoarfa, tidak tahu lokasi IKN tadi, yang akan jadi calon lokasi IKN, ada konsesi tambang di sana. Luar biasa, sekelas Bappenas. Jadi wajar kalau kemarin ada perencanaan kereta cepat Jakarta Bandung, anggarannya meledak, membengkak dari 6 miliar US dollar menjadi 8 miliar US dollar. Ini urusan yang negara punya. Ya, semestinya kata Bung Agung Wisnuwardana kemarin, semestinya ini paling tidak masuk rencana pembangunan jangka panjang atau paling tidak sudah masuk pada bahasan-bahasan substansial sehingga negara mengetahui secara rinci rencana-rencana tersebut. Ternyata Bappenas tidak tahu ada
konsesi tambang di lokasi IKN. Dan itu pun baru tahu setelah ditanya oleh media dan minta pula mengkonfirmasi dulu itu ke Sofyan Jalil, Menteri Agraria, Pertanahan dan Agraria ya. Luar biasa, bagaimana mungkin kita percaya proyek yang ditangani secara tidak serius seperti ini, amatiran, bisa sukses. Dan patut diduga kan mangkrak lagi. Jadi pernyataan Soeharto Manoarfa sekaligus mengkonfirmasi memang pemerintah tidak siap untuk melaksanakan proyek IKN ini. Memang DPR terburu-buru mengetok palu undang-undang yang perencanaannya belum matang. Dan alasannya luar biasa. Katanya dianggap konsesinya telah selesai. Masya Allah, ini menteri apa nih? Saudara Soeharto Manoarfa itu adalah salah satu konfirmasi bahwa proyek ini memang tidak layak. Itu dari sisi lahan yang sebenarnya elemen masyarakat seperti apa yang disampaikan oleh Wali rinci sekali ya, memaparkan lahan-lahan yang dikuasai sejumlah orang yang itu bukan pengusaha dari Kalimantan, mereka semua mayoritas berdomisili di Jakarta. Ada nama Hasim Joyo Hadikusumo, ada nama Sukanto Tanoto, ada nama Reza Herwindo, ada nama Luhut Binsar Panjaitan, dan terakhir ada Yusril Iza Mahendra. Dan untuk Yusril belum lama ini memberikan klarifikasi, tetapi pada pokoknya memang dia pernah punya lahan di situ, hanya katanya sudah dijual, bukan lahannya ya. Dia punya saham dari sebuah perusahaan yang punya lahan di situ, tapi dia jual sahamnya. Tapi kan hanya Yusril yang memberi klarifikasi, selebihnya diam. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, rakyat Indonesia yang kami cintai, kami bersuara di sini bukan untuk dan atas kepentingan kami, tetapi untuk dan atas nama kepentingan segenap rakyat Indonesia, tak terkecuali juga masyarakat Kalimantan. Maka kami ingin tegaskan, karena kecintaan kami kepada segenap rakyat Indonesia dan terkhusus kepada masyarakat Kalimantan, terutama yang ada di lokasi sekitar IKN yang akan jadi proyek oligarki ini, kami khawatir akan ada bencana yang potensinya lebih besar daripada apa yang sudah terjadi saat ini. Akan terjadi konflik lahan yang lebih besar daripada apa yang sudah terjadi saat ini. Akan terjadi ya proyek oligarki yang ugal-ugalan, yang tidak memperhatikan lingkungan, merusak alam sekitar. Dan sudah ada buktinya. Proyek KEK, Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika. Bukti konkret. Katanya anti banjir. Ternyata terendam sirkuitnya. Ternyata membuat masyarakat sekitar banjir. Bahkan harus membongkar jalan raya menuju kawasan K untuk menghilangkan hambatan air sampai ke muara laut. Berarti dari sisi perencanaan pembangunan jalan itu tidak memperhatikan ya aspek keamanan lingkungan, terutama dari dampak banjir kalau terjadi hujan besar. Buktinya sampai warga pakai alat berat menjebol. Ini perencanaan macam apa? Ini hanya urusan sirkuit, hanya urusan kawasan ekonomi khusus di Mandalika, di NTB. Apalagi ini ibu kota. Ya memang oke saja mungkin masyarakat di sekitar kawasan ekonomi kreatif Mandalika rugi, nggak ada masalah. Tapi kan orang yang mengerjakan proyek sirkuit itu sudah untung, yang mengerjakan proyek konstruksi jalan di sana udah untung, nggak peduli. Sirkuit itu hanya kepakai sekali seumur hidup, tidak peduli rugi atau apa. Tapi yang penting proyek inilah yang kita khawatirkan ya. Kepentingan oligarki lebih utama ya menguasai proyek-proyek IKN ini ketimbang kepentingan rakyat. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, kaum muslimin sekalian yang berbahagia. Ternyata Menteri Keuangan Sri Mulyani mau pakai dana PEN, Pemulihan Ekonomi Nasional, yang menurut amanat Perpu nomor 1 tahun 2020 yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang nomor 2 tahun 2020, itu penggunaannya bukan untuk pembangunan proyek ibu kota. Mau dipakai 178 triliun. Baru kemudian katanya direvisi melalui fase yang pertama 45 triliun dari total 451,64 triliun yang itu alokasinya sebenarnya untuk pemulihan ekonomi nasional. Diprotes oleh DPR. Dan saya katakan, Ibu Menteri, kalau Anda memaksa menggunakan anggaran
pemulihan ekonomi nasional untuk proyek IKN, berarti Anda telah melakukan penyalahgunaan kekuasaan. Anda telah melakukan perbuatan melawan hukum. Anda telah menyalahgunakan kewenangan Anda untuk mengalokasikan anggaran yang sejatinya anggaran itu untuk rakyat, untuk program pemulihan ekonomi nasional, tapi Anda alihkan untuk proyek IKN yang itu tidak ada amanatnya dalam APBN. Menurut APBN 2022 yang diketok 30 September 2021 tidak ada mata anggaran untuk proyek IKN. Lalu atas dasar apa Anda mengalihkan anggaran untuk rakyat, untuk fungsi pemulihan ekonomi nasional, kemudian Anda gunakan anggaran itu untuk proyek oligarki? Saya tegaskan, proyek IKN adalah proyek oligarki. Mungkin Ibu Menteri merasa waktu kasus Senturi bisa lepas dan mau mengulangi bermasalah secara hukum lagi. Ingat, Perpu nomor 1 tahun 2020 yang sudah diundangkan oleh DPR menjadi Undang-Undang nomor 2 tahun 2020 tentang kebijakan finansial dan termasuk penanggulangan ekonomi berkaitan dengan adanya dampak dari pandemi COVID-19, itu pasal 27 yang memberikan bungker hukum kepada pejabat penyelenggara negara dalam pengelolaan dana untuk COVID-19 itu sudah dibatalkan oleh MK, dan penyelewengan anggaran untuk penyelaksanaan program COVID itu sudah tidak bisa lagi tidak dianggap sebagai kerugian keuangan negara. Bisa masuk kategori kerugian keuangan negara selama tidak mengikuti prosedur peraturan hukum yang berlaku. Dan diantaranya penyalahgunaan wewenang yang menimbulkan kerugian keuangan negara, yang memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi. Yang dimaksud korporasi itu oligarki itu yang dia kaya raya gara-gara memenangkan proyek-proyek IKN nantinya. Maka Ibu Menteri berarti telah melakukan penyalahgunaan kewenangan dan merugikan keuangan negara dan dituntut maksimum 20 tahun penjara. Sama juga kalau pasal 2 yang terkait dengan perbuatan melawan hukum. Tapi kalau pasal 2 ada minimumnya 4 tahun penjara, maksimum 20 tahun penjara. Silakan baca di pasal 2 dan 3 Undang-Undang 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi. Dan KPK selidiki proses penganggaran IKN. Karena KPK sekarang berwenang memeriksa anggaran COVID-19 kalau sampai disalahgunakan. Karena Perpu dan undang-undang yang menjamin sebelumnya di ketentuan pasal 27, KPK tidak bisa masuk memeriksa, BPK tidak bisa masuk memeriksa sejak ada putusan MK yang menafsirkan ulang tentang kerugian negara itu kembali menjadi ada, maka KPK harus segera memeriksa semua alokasi anggaran untuk proyek IKN ini. Nah, kalau ada pejabat yang korupsi, langsung tangkap agar menjadi perhatian di tengah-tengah masyarakat. Jangan mengelola anggaran yang berasal dari APBN, yang berasal dari pajak rakyat, dari keringat rakyat secara ugal-ugalan. Kalau anggaran perusahaan Anda silakan saja, itu tunduk pada hukum privat. Kalau Anda salah paling kasusnya hanya penggelapan. Tapi kalau penyalahgunaan kewenangan, perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian keuangan negara, yang memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, itu korupsi dan ancamannya 20 tahun penjara. Dan lucunya Menko Erlangga mengatakan pembangunan IKN tak gunakan dana PEN. Saya bingung ini. Ini koordinasi antar lembaga, antar kementerian bagaimana? Ini republik dipimpin menteri atau ini parodi apa ini? Parodi dulu ada Sri Mulat ya. Lebih lucu daripada Sri Mulat ini pengelolaan anggaran ini. Semestinya kalau memang mereka serius mengelola negara, rencana program IKN itu harus sejalan dengan rencana anggarannya. Berarti harus sejalan dengan APBN-nya. Yang benar, undang-undang IKN-nya disahkan dulu, baru APBN-nya dibahas agar bisa memayungi kebutuhan anggaran pada proyek IKN. Ini APBN-nya diketok dulu di 30 September 2021 menjadi APBN 2022 sebagai payung hukum untuk alokasi anggaran pembangunan di tahun 2022. Undang-undang IKN baru disahkan menjelang sudah lewat bahkan Januari, 18 Januari. Terus mau dipaksa ngambil anggaran PEN, korupsi. Saya ajari paling banter kalau mau realokasi ya harus rubah APBN-nya agar bisa ada nomenklatur untuk PEN. Masa gitu saja harus diajari ya? APBNP dulu, RUU APBNP dulu. Ini negara dipimpin oleh orang yang sudah digaji dengan uang rakyat. Kemudian saya ingin tegaskan sekali lagi, perdebatan ini sebenarnya yang saya ingin DPR juga melihat secara substansi perdebatannya. Jangan hanya melihat ujaran-ujaran yang nggak penting tentang jin buang anak dan sebagainya. Dikaitkan lagi dengan
macan jadi kucing, itu tidak substansinya. Substansinya adalah ada data-data yang kemarin sudah kami paparkan, ada sumber otoritatif yang kami jadikan rujukan, bahkan sejumlah pernyataan pejabat yang kami jadikan sandaran untuk kami berargumentasi. Silakan bantah. Siapa itu politisi PDIP yang katanya cuma lucu-lucuan? Politisi PDIP yang menertawakan Bang Edi Mulyadi ketika memberikan paparan data. Saya lupa kemarin. Bukan politisi PDIP. Sekarang saya tantang, bukan hanya politisi PDIP, DPR juga, ayo kita adu data, ayo kita berargumentasi demi masa depan bangsa. Kami punya wakil rakyat, tapi selama ini aspirasi kami sebagai rakyat tidak pernah terwakili. Kita tolak RUU Omnibus Law, DPR ketok. Kita tolak RUU KPK, DPR ketok. Kita tolak harga BBM naik, DPR ketok, diam saja. Bahkan dalam kasus ini semestinya DPR memeriksa saudara Presiden Joko Widodo karena banyak proyek infrastruktur itu yang tidak sesuai dengan alokasinya, tidak sesuai dengan peruntukannya. Kasus Bandara Kertajati. Awalnya untuk bandara. Bandara itu tempat kapal terbang dan mendarat, itu namanya bandara. Kok jadi bengkel? Itu rugi negara, harusnya diperiksa KPK, diperiksa oleh BPK. Korupsi. Tapi kok enak saja dialihfungsikan hanya jadi bengkel pesawat. Dan pasti kalau sudah jadi bengkel pesawat, tidak mungkin ada alur pesawat yang mau ke situ. Karena semua maskapai itu sudah punya alur untuk melakukan proses perbaikan pesawatnya sendiri-sendiri. Rugi, nggak ada manfaatnya. Unfaedah. Jadi saya ingin juga lanjutkan bahwa kami bersuara itu tidak asal bunyi. Siap diadu. Dan hari ini subhanallah sudah banyak. Ini Bang, Bung. Undang-undangnya oleh Pak Din Samsudin dan berbagai profesor itu sudah mau diuji. Mereka sebenarnya cuma nunggu nomor saja ini. Karena kalau nanti belum masuk nomor, biasanya di MK secara prosedur kan harus tahu undang-undang nomor berapa, tentang apa, diuji dengan pasal apa sebagai batu ujian di konstitusinya. Nah hari ini kan semua sedang persiapan, hanya nunggu penomoran. Nah, ini belum dinomori saja undang-undang tentang IKN ini. Berarti kan ini memang tidak akseptabel di tengah publik, dan secara kajian akademis itu ada yang nyoret-nyoret dianggap seperti S1 apa namanya? Skripsi. Skripsi yang nggak lulus S1. Skripsi yang tidak lulus gitu. Dan ini faktanya banyak kritik ini. Kenapa tidak didebat secara intelektual agar kami yakin bahwa proyek ini memang prudent secara anggaran, manfaat secara keekonomian, dan memang ini dibutuhkan. Kalau tidak dibutuhkan, tidak ada manfaat, tidak urgent. Kita masih banyak masalah yang urgent. Ini lucu, satu sisi mengatakan kita sedang pandemi, sisi yang lain mau bangun-bangun ibu kota baru. Satu sisi bikin proyek kapal kereta api untuk moda agar lancar Jakarta Bandung, sisi yang lain Jakartanya ibu kotanya mau dipindah. Gak nyambung. Dan terakhir ternyata perdebatan ruang akademik, ruang intelektualitas, ruang politis ini tidak ditindaklanjuti secara politis, secara akademis, secara debat intelektual yang terbuka di hadapan publik, tapi mulai mencari-cari kesalahan tim kami. Di antaranya ketika kami mengundang Bang Edi Mulyadi, wartawan senior, ternyata dia dipolisikan dengan kasus kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum yang seperti ini kami lakukan. Semestinya kritikan Bang Edi Mulyadi itu ditanggapi secara intelektual. Apakah ada data-data yang keliru? Apakah ada ujaran terkait kritik kepada DPR atau kepada pemerintah yang keliru? Bukan dicari-cari kesalahan. Dan terjadi ketidakadilan hukum bagi Bang Edi Mulyadi dan kami semuanya rakyat Indonesia. Bagaimana mungkin ujaran yang hanya mengatakan jin buang anak ditafsirkan syarat dan langsung diproses, dipanggil oleh kepolisian. Sementara pada saat sama anggota DPR RI, saudara Arteria Dahlan dari PDIP sampai hari ini diproses oleh kepolisian, tidak ada pemanggilan untuk Arteria Dahlan. Di mana ketentuan pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945? Bahwa setiap warga negara berkesamaan kedudukannya di hadapan hukum. Ini menunjukkan hukum itu hanya bagi penguasa. Hukum hanya bagi yang pro penguasa. Hukum hanya bagi mereka yang menjadi bagian dari oligarki. Tapi bagi rakyat, bagi kami yang hanya mengkritisi, yang kami sebenarnya tidak dibayar, semestinya DPR yang mengkritisi eksekutif. Karena sesuai dengan konstitusi, DPR itu menjadi lembaga penyeimbang. Selain punya fungsi legislasi, punya fungsi budgeting, juga punya fungsi controlling.
mengontrol kinerja presiden, kinerja eksekutif, bahkan diberi wewenang dari hak angket sampai menyatakan pendapat, dan HMP itu bisa berujung kepada pemakzulan, dan ini tidak pernah dilakukan oleh DPR. Semua produk usulan dari eksekutif diketok tok 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 tok. Jadi nyaris tidak ada bedanya DPR era now dengan DPR pada masa Orde Baru, bahkan lebih parah. Saudara sebangsa setengah air dan seluruh kaum muslimin yang berbahagia pada kesempatan malam hari ini, saya ingin tegaskan kembali lagi, kriminalisasi yang terjadi pada Bang Edi Mulyadi tidak bisa dibenarkan secara hukum. Saya ingin nanti pembacaan resmi tentang itu akan dibacakan oleh Sekjen KPAU Bung Riki Fatamazaya. Tapi bagaimana mungkin ada panggilan yang semestinya 3 hari diatur KUHAP itu minimum, itu 2 hari langsung. Seperti kejar tayang nih Polri. Pak Kapolri, Pak Listo Sigit Prabowo, kok kejar tayang pada kasus Bang Edi Mulyadi? Kenapa kepada Arteria Dahlan Anda tidak melakukan hal yang sama? Di mana keadilan hukum? Jadi kami mengerti kenapa ada satu kepala desa di wilayah Kalimantan tuh sampai diseret-seret tanahnya memenuhi panggilan polisi. Luar biasa, karena sengketa tanah adat yang ada di Kalimantan, dan itu viral videonya. Jadi wajar kalau kepolisian di daerah mungkin bisa melakukan hal itu. Kapolri saja, Polri yang di tingkat pusat, Mabes, ngirim surat panggilan saja tidak sesuai prosedur KUHAP. Nanti akan dibacakan rinciannya. Dan tentu saja kepada segenap kaum muslim seluruh rakyat Indonesia, saya ingin tegaskan apa yang dilakukan oleh Bang Edi Mulyadi dan kami dari KPU ini semata-mata untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Tidak ada kepentingan kami pribadi. Karena itu kalau hari ini Bang Edi Mulyadi mendapat musibah, diduga dikriminalisasi dengan pendekatan hukum, padahal itu adalah pesanan oligarki diduga kuat. Kita bisa baca ini pesanan oligarki diduga kuat dari mana? Dari pembicaraan sosial media yang di situ kubu-kubu rejim semua ikut meramaikan. Si Abu Janda CS itu ikut meramaikan Twitter untuk meminta proses hukum kepada Bang Edi Mulyadi. Pada saat yang sama, Abu Janda CS itu diam bungkam ketika ada ujaran terkait bahasa Sunda yang dilakukan oleh Arteria Dahlan. Ini bisa kita baca jelas, ini semua tunggangan dari oligarki. Yang mereka terusik kebijakannya, terganggu dengan pernyataan-pernyataan yang tegas di hadapan penguasa yang zalim, pernyataan-pernyataan yang benar, al-haq yang akan meruntuhkan al-batil. Takbir. Allahu Akbar. Sekali lagi kita sebagai segenap rakyat dan khususnya orang-orang yang beriman harus menegaskan sikap. Kita berada di sisi Bang Edi Mulyadi. Takbir. Allahu Akbar. Kita harus meneguhkan sikap bahwa kita tetap akan berjuang di atas jalan kebenaran. Takbir. Allahu Akbar. Kita akan tetap komitmen bahwa tidak akan pernah mundur meskipun kejengkal untuk melawan gerombolan oligarki. Takbir. Allahu Akbar. Dan yang terakhir, sungguh tidak ada kekuatan melainkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kemenangan tanpa nasrullah. Karena itu saya mengajak kepada segenap kaum muslimin untuk bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang punya kekuatan, Allah yang punya alam semesta, Allah yang menciptakan manusia, Allah yang menciptakan kehidupan agar memberikan pertolongan dan perlindungan kepada kita semua. Wabil khusus kepada Bang Edi Mulyadi agar tetap istiqomah menyuarakan kebenaran. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.